Selamat pagi Oma, Opa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Apa kabar? Saya berdoa semuanya dalam keadaan sehat, sukacita, penuh semangat. Bapak, Ibu, Tuhan tuh sungguh mengasihi kita. Karena kita hidup di sekeliling kita ya dengan pandemi, tetapi kita diselamatkan dan diberi kesehatan. Bahkan pada hari ini kita diberi kesempatan untuk mengikuti Lilin Sukacita ke-87. Ini semua karena kasih Tuhan kepada kita Bapak Ibu. Jadi mari kita meneladani Yesus, hidup dengan mengasihi sesama kita, keluarga kita, teman-teman kita, orang di sekeliling kita. Dan mari kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu-lagu, menaikkan doa, dan mendengarkan firman untuk pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita menyanyikan mars kita, yaitu Mars Usia Indah. Kita maknai kata-katanya ya Ibu ya. Mars Usia Indah kita. Bacaan Mazmur kita hari ini diambil dari Mazmur 106 ayat 1 sampai dengan 5. Haleluya, bersyukurlah pada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu, perhatikanlah aku, demi keselamatan daripadamu. Supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Bapak Ibu, mari kita memulai persekutuan Lilin Sukacita kita 87 dengan tema Hidup dalam Kasih Tuhan dari Mazmur 36 ayat 6 sampai 11 dengan pembawa firman Penatua Devina. Mari kita menaikkan pujian pembuka persekutuan kita, yaitu dari KJ 405 Kaulah ya Tuhan Surya Hidupku, bait 1, 2, dan 3.
Kaulah hikmatku, firman hidupku, Kau besertaku dan besertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anakku. Denganmu Tuhan, ku satu penuh. Kaulah bagiku tempat terteduh, Kaulah perisai dan penteku, sukacitaku kekal dalam-Mu. Masa surgawi Engkau kuasaku. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk lilin sukacita kita. Tuhan, Engkau sungguh Allah yang baik. Engkau yang menyertai kami dari dulu hingga saat ini ya Tuhan. Kau berikan segalanya pertolongan dan bimbingan terhadap kami ya Tuhan. Terima kasih, kami ucapkan syukur ya Tuhan. Bila sebentar kami akan mendengarkan firman yang dibawakan oleh Penatua Devina, kiranya sempurnakanlah apa yang akan disampaikan ya Tuhan. Dan bantulah kami untuk dapat mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam firman ini, untuk pelita hidup kita di masa yang mendatang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan pujian pembawa firman yang diambil dari KC 64, bait 1 dan 2, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Selamat pagi Oma Opa yang terkasih di dalam Tuhan. Sebentar kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah atas kasih setiamu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Juga
lembaran baru yang boleh kami isi pada hari ini. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang membuka hati dan pikiran kami, memampukan kami untuk mengerti apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oma Opa, pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Mazmur pasal 36 ayat 6 sampai 11. Mazmur 36 ayat 6 sampai 11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Demikianlah pembacaan firman kita pada hari ini. Oma Opa, apa yang kita rasakan dan kita pikirkan kalau kehidupan kita berjalan dengan baik, keluarga kita bahagia selalu, senantiasa, sepanjang masa, karir anak-anak kita, cucu kita, sangat menjanjikan, top markotop deh pokoknya. Penghasilannya bukan hanya cukup, tapi berlebih-lebih. Lalu badan kita, badan anak-anak kita, cucu kita, semuanya sehat, segar bugar. Bahkan bisa menghirup udara gratis. Atau mata kita juga bisa melihat dengan jelas. Kita nggak ada nyeri-nyeri sendi. Kita bangun pagi, wah segar bugar, sehat, senantiasa sentosa. Mungkin kalau kita ada di posisi yang seperti itu, wah kita senantiasa bersyukur, kita selalu merasa sukacita dan kita percaya bahwa kasih setia Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Tapi coba kita balik. Gimana kalau kehidupan kita penuh dengan pergumulan hidup, tidak ada rasa sukacita setiap hari, lalu mungkin kita merasa sakit terus-menerus, keluarganya berantakan, jangankan sesuap nasi, sebutir nasi pun susah untuk carinya, teraniaya, terancam kehidupannya. Apa yang kita rasakan? Mungkin kita merasa Tuhan tidak baik di dalam kehidupan kita. Tuhan mungkin tidak pernah sekalipun melihat kepada kita. Tuhan meninggalkan kita. Tuhan diam. Tuhan sampai mungkin kita pada kesimpulan Tuhan itu nggak ada. Oma Opa ada yang bilang bahwa Tuhan itu turunkan pandemi karena kita manusia berdosa. Sehingga kita butuh penghakiman, butuh hukuman dari Tuhan. Karena kita nggak lagi hidup di jalan Tuhan. Ada juga yang bilang bahwa sekarang ini harusnya kita tunjukkan dong kalau kita ini anak Tuhan. Pandemi nggak pandemi jalan aja seperti biasa. Nggak usah takut karena toh kita anak Tuhan. Kita tunjukin anak Tuhan itu nggak ada yang kena corona gitu ya. Ajangnya tunjuk-tunjukkan. Lalu kalau sudah kena mungkin ada yang bilang, Tuhan itu tidak baik. Atau ini adalah cobaan dari Tuhan. Mungkin ada yang panik, mungkin ada yang stres, mungkin ada yang marah kepada Tuhan, mungkin ada yang putus asa. Tapi apakah Tuhan betul-betul dalam tanda kutip sekejam itu kepada kita manusia? Mari kita lihat bacaan kita di dalam Mazmur pasal 36. Tema kita hari ini adalah hidup dalam kasih setia Tuhan ya.
Dan Mazmur pasal 36 pun merupakan ungkapan yang dirasakan Daud di dalam seluruh perjalanan kehidupannya bersama dengan Tuhan. Ini adalah ungkapan kesaksiannya Daud yang bukan dibuat-buat, tetapi merupakan refleksinya di dalam kehidupannya. Karena ia merasakan begitu besar kasih setia Tuhan di dalam kehidupan Daud. Ia melihat bahwa ada begitu banyak orang-orang fasik yang tidak peduli. Ada begitu banyak orang-orang yang tidak menghormati dan takut kepada Tuhan. Mereka berkutat, mereka menikmati dosa dan kejahatan yang mereka lakukan. Mereka terus-menerus merancangkan kejahatan demi kejahatan. Setiap hal yang mereka katakan, pikirkan, lakukan, ya penuh dengan kejahatan dan tipu daya. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Daud dengan tegas mengatakan bahwa kasih setia Tuhan itu sampai ke langit, setia Tuhan itu sampai ke awan. Artinya apa? Daud mengatakan kasih setia Tuhan itu tidak terbatas. Bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada hewan-hewan. Seluruh makhluk mendapatkan anugerah kasih karunia Tuhan. Daud sadar betul betapa besar, betapa berharganya kasih setia Tuhan di dalam kehidupannya dan orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Demikian juga kita. Kita percaya ya Bapak Ibu, Oma Opa, mau berdosa atau tidak berdosa, Tuhan tetap turunkan hujan, Tuhan tetap terbitkan matahari, Tuhan tetap berikan nafas kehidupan. Mau berdosa atau tidak, kita tetap diberikan lubang hidung yang turun ke bawah. Bukan, karena dia hidupnya berdosa, saya naikin aja ke atas begitu ya. Jadi kalau hujan dia pasti akan kesusahan karena airnya masuk semua ke dalam hidung. Nafasnya jadi bunyi blebek-blebek ya. Bukan seperti itu begitu ya. Ya emang kadang-kadang kita merasakan adalah rasa sedih-sedih sedikit, adalah rasa kecewa kita, adalah sakit kepala sedikit, sendi-sendi kadang ngilu, kadang lupa taruh kacamata di mana padahal taruh di sini gitu ya. Kadang lupa taruh baju di mana padahal tadi udah disiapin. Kadang ada kesulitan-kesulitan yang kita alami, tetapi toh tetap Tuhan sertai kehidupan kita. Tidak pernah Tuhan biarkan kita hidup sendirian. Tidak pernah Tuhan biarkan kita berjalan sendirian. Tuhan selalu cukupkan kita. Apa buktinya? Buktinya toh sampai detik ini kita masih dicukupkan oleh Tuhan. Buktinya toh sampai hari ini kita masih bisa merasakan nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Buktinya toh sampai sekarang kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Oma Opa masih bisa melihat saya sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Dan saya juga bisa sharing kepada Oma Opa pada saat ini, hari ini, itu juga karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh kasih setia selalu menyelamatkan kita. Buktinya kita manusia yang berdosa. Kita nggak bisa apa-apa kalau tanpa Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Tuhan Yesus Kristus mau mati di kayu salib. Ia mau menebus dosa kita, manusia. Ia menyelamatkan kita. Ia melindungi kita. Ia memelihara kita. Ia menuntun kita, umatnya. Sehingga kita dan Daud dapat merasakan dan dapat menegaskan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita yang paling aman. Oleh karena itu mari kita senantiasa bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis. Perlindungan Tuhan yang ajaib sampai detik kita hidup saat ini. Tumbuh uban satu, kita bersyukur. Karena itu semua anugerah Tuhan. Tambah keriput 1, 2, 3, 4, 5, kita bersyukur.
Karena itu artinya penyertaan Tuhan itu tetap setia di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur di usia tua kita masih punya pergumulan. Kita percaya karena di tengah-tengah pergumulan yang kita alami, kita senantiasa disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Tuhan akan berikan jalan keluar dan kelegaan ketika kita mengalami pergumulan yang berat. Sebagaimana dikatakan di dalam Alkitab, bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Tuhan akan mengangkat beban pencobaan manakala kita sudah tidak mampu menanggungnya lagi. Ingat Oma Opa, Tuhan tidak akan pernah diam. Tuhan akan senantiasa hadir. Tuhan akan senantiasa memperhatikan setiap kita. Asal kita mau betul-betul bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung pada pengertian kita sendiri. Karena sekali lagi, Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Tuhan akan melindungi kita dengan sayapnya. Tuhan akan senantiasa menjaga kita semua. Dan Tuhan akan senantiasa ada dan memperhatikan setiap kita. Tuhan tidak akan kasih kita pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Oleh karena itu, apa yang sebaiknya kita lakukan? Hal yang pertama adalah mari kita tetap tumbuh di dalam kegiatan-kegiatan hal-hal yang rohani. Kita tidak bisa menjauhkan diri dari hal-hal yang bersifat rohani. Karena semakin lama waktu yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita ini, berarti kita sedang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersekutu, untuk membaca firman Tuhan, untuk berdoa. Jadi, meskipun kita mengalami penurunan kondisi fisik, tapi kehidupan rohani kita harus terus berkembang. Kehidupan rohani kita harus terus naik kelas, terus bertumbuh. Iman kita semakin kuat dan kita juga bisa semakin menguatkan sesama kita, keluarga kita, anak kita, cucu kita, teman-teman kita, dan lain-lain. Apa yang kurang dari itu? Lalu yang kedua, mari kita menjadi semakin bijaksana dan juga semakin menjadi teladan. Kalau kita baca di bagian Alkitab yang lain, di dalam Mazmur 90 ayat 12 mengatakan, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana." Kita tahu bahwa kita tidak akan ada selama-lamanya di dunia. Kita terbatas ruang dan waktu karena kita ini adalah manusia. Kita tahu juga bahwa Oma Opa sudah mengalami asam garam, pahit manis kehidupan. Oleh karena itu, di tengah-tengah kehidupan kita yang singkat ini, harus dimanfaatkan dengan maksimal dan kita bisa menjalankan kehidupan kita dengan sebijaksana mungkin. Katanya kan semakin beruban, semakin bijaksana. Jadi kita diharapkan untuk bisa menjadi contoh yang baik, membiarkan yang muda terus berkarya, mendukung di dalam nasihat-nasihat yang baik, sesuai dengan pengalaman kehidupan kita. Lalu yang ketiga, mari kita upayakan hal-hal yang jadi prioritas. Karena kita tahu ya waktu kita itu adalah terbatas. Jadi kita harus tahu nih apa yang bisa kita lakukan terlebih dulu. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Oleh karena itu mari kita berusaha untuk melakukan apa yang baik bagi Tuhan, apa yang Tuhan inginkan, dan kita bisa menjadi yang baik untuk sesama di dalam kehidupan kita. Lakukan yang baik,
Mari kita tidak saling menyakiti, tidak saling menjatuhkan. Kita support teman kita support anak kita support cucu-cucu kita. Utamakan hal yang menurut kita penting di dalam kehidupan kita. Lalu mari kita bergantung kepada Tuhan. Yesaya 46 ayat 4 mengatakan, "Sampai masa tuamu, aku tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Oma Opa, ungkapan ini, ayat Alkitab ini mau memberitahukan kepada kita kalau Tuhan itu senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, di tengah-tengah segala hal yang menjadi kekhawatiran kita, mari kita senantiasa bergantung kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah pelindung kita. Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Kita minta perlindungan dari Tuhan karena kita tahu bahwa Tuhan akan selalu melindungi kita di tengah segala ketakutan dan kekhawatiran yang kita rasakan. Lalu yang kelima adalah mari kita tetap berkarya selagi bisa. Oma Opa, ini lagu yang mungkin Oma Opa senangi gitu ya. Selagi aku masih kuat gitu ya. Jadi jangan sampai di usia kita yang semakin bertambah kita menjadi kurang semangat. Justru semakin kita umurnya bertambah, maka kita juga perlu melakukan hal yang semakin bermanfaat bagi Tuhan dan sesama. Jangan kita menghentikan pelayanan kita karena kita terbatas. Mari kita belajar, kita melihat, wah ada teman kita nih yang sedang kesulitan. Kita bantu, kita doakan. Kalau kita terbatas, kita hanya bisa duduk, kita hanya bisa tidur. Siapapun yang kita ingat, siapapun yang tiba-tiba terlintas di dalam pikiran kita doakan, kita berikan penguatan dari dalam hati kita. Ya Tuhan, semoga ia kuat. Ya Tuhan, tolong berikan sukacita. Ya Tuhan, tolong berikan kesabaran. Kalau kita pun terbatas, kita tidak punya handphone, kita tidak bisa menelpon orang-orang lain, tapi kita bisa bercocok tanam atau merawat binatang peliharaan. Itu juga kita sedang menunjukkan bagaimana kita bersuka cita karena anugerah Tuhan lewat makhluk hidup lain yang diciptakan oleh Tuhan. Kita merasa syukur dari itu semua. Lalu mari kita juga tetap percaya dan setia kepada Tuhan Yesus. Mazmur 37 ayat 5 mengatakan, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak." Ketika usia kita semakin bertambah, kondisi fisik kita semakin menurun, kita tidak bisa berkarya, bahkan kita mungkin tidak memiliki apapun di dunia, ya ingat Oma Opa, kita punya Tuhan dan itu cukup. Karena memang hanya Dia yang kita perlukan. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang kita perlukan. Oleh karena itu, mari kita tetap setia, kita tetap percaya kepada Tuhan dan berpengharapan kepadanya. Oma Opa, di tengah situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan, yang tidak selalu membuat kita bahagia, bersukacita, mari kita selalu bersyukur karena kasih setia Tuhan yang tidak terbatas, yang masih kita rasakan sampai detik ini. Dan mari kita mewartakan kasih setia Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, agar semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan dan semakin banyak orang yang merasakan berkat-Nya melalui perpanjangan tangan Tuhan dari diri kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami begitu bersyukur untuk setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk nafas kehidupan yang boleh kami rasakan sampai detik ini. Bersyukur untuk setiap hal yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk setiap firman yang boleh kami dengarkan sampai hari ini. Dan pada saat ini juga kami akan berdoa untuk saudara-saudara kami, terutama saudara-saudara kami yang sedang lemah tubuh. Ibu Hua Walando yang saat ini tengah menjalani pengobatan medis untuk lutut yang sakit. Tuhan, kiranya Engkau yang menguatkan ia. Tuhan, kiranya Engkau yang menyembuhkan ia. Juga kami berdoa untuk Ibu Esther Megawati yang lemas karena gula darahnya tinggi. Tuhan, kiranya Engkau juga yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan kesabaran di dalam setiap hal yang harus Ibu Esther Megawati jalani. Juga Ibu Quillian Lee yang emosinya kadang tidak stabil dan daya ingatnya menurun. Tuhan, kiranya Engkau juga yang memberikan kesabaran untuknya, memberikan kesabaran bagi orang-orang yang merawat Ibu Quillian Lee. Juga kami berdoa untuk Ibu Agustina Salamba yang sedang dalam proses pemulihan pasca operasi katarak di Rumah Sakit Awal Bros. Tuhan, kiranya juga Engkau yang menyertai setiap proses pemulihannya agar Ibu Agustina Salamba boleh merasakan kesembuhan yang hanya daripada-Mu saja. Kami juga berdoa untuk Ibu Susilawati, Ibu Sin yang mata kirinya bermasalah, merah dan bengkak. Tuhan, kiranya juga Engkau yang menyembuhkan ia, memulihkan matanya seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk Ibu Nancy Ko yang sedang dalam perawatan karena demam berdarah. Tuhan, kiranya juga Engkau yang menyembuhkan, memulihkan ia, memberikan ia kesabaran, memberikan imun tubuh yang baik juga di dalam menghadapi demam berdarah yang harus ia rasakan. Kami berdoa untuk Bapak Hendro Kuncoro karena hasil PCR-nya positif dan saat ini tengah isoman. Tuhan, kiranya juga Engkau yang memberikan imun tubuh yang baik agar Bapak Hendro Kuncoro pun dapat semakin pulih seperti sedia kala, boleh melakukan aktivitas seperti sedia kala. Kami berdoa juga untuk rekan-rekan saudara-saudara kami yang sedang lemah tubuh yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan, kiranya Engkau juga yang memberikan kekuatan, kesehatan, penghiburan di dalam setiap hari-hari yang harus dijalani karena sakit penyakit yang dirasakan. Tuhan, sembuhkan melalui makanan, minuman, obat-obatan, dan istirahat yang dijalani, agar mereka pun pulih seperti sedia kala. Bila pun tidak dapat pulih, Tuhan berikan sukacita, Tuhan dapat berikan hati yang sabar di dalam menghadapi lemahan tubuh yang harus dialami. Kami juga berdoa ya Bapa untuk pengurus dan jemaat usia indah beserta keluarga masing-masing. Kiranya Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan di tengah-tengah kondisi pandemi. Tuhan, kiranya juga Engkau memberikan hati yang melayani karena kami pun merasakan bagaimana kasih setia, kasih-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Ibu Wanti, kami bersyukur untuk pertambahan usia yang boleh dirasakan. Tuhan, kiranya juga Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan kepadanya di tengah-tengah pertambahan usia Ibu Wanti, agar ia pun dapat menjadi saluran berkat daripada-Mu, dan ia pun dapat menunjukkan teladan yang baik, seperti Engkau memberikan teladan kepada kami. Inilah doa kami ya Bapa, kami serahkan di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah firman yang dibawakan oleh Penatua Devina. Kiranya firman ini bisa menjadi pelita bagi setiap langkah kehidupan kita di masa mendatang. Bapak Ibu, kita sudah sampai pada penghujung persekutuan lilin sukacita kita. Mari kita menyanyikan pujian penutup yang diambil dari KJ 432, bait 1 dan 2, jika padaku ditanyakan.
Padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan. Lalu sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Oma Opa, kita telah merasakan bagaimana begitu besar kasih Allah di tengah-tengah kita, di dalam kehidupan kita. Maka mari kita senantiasa bersyukur dan kita juga menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dunia ini, di dalam memancarkan kasih Tuhan yang begitu setia di dalam kehidupan kita. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu, lilin sukacita kita sudah selesai. Sampai bertemu dengan lilin sukacita berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.